pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Iya, tentunya selalu sehat dan semangat terus. Nah, anak-anak, tak terasa sekarang kita sudah memasuki hari Selasa tanggal 17 bulan 11 2020. Hari ini Bu Ida ingin membahas mengenai muatan pembelajaran PPKN. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak selalu berdoa. Jangan dilupakan dengan berdoa. Oke anak-anak, sekarang kita sudah memasuki tema 4 dan tak terasa subtema 3. Muatan PPKN ini membahas mengenai anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan tepat. Kemudian anak-anak juga dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di tempat bermain di sekitar rumah dengan benar, dan dapat menceritakan tentang pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah menggunakan bahasa yang santun. Nah anak-anak, perhatikan sekarang kita sudah memasuki tentang bagaimana beberapa sikap agar terwujud persatuan dalam bermain. Oke, sekali lagi. Nomor 1, perhatikan berikut beberapa sikap agar terwujud persatuan dalam bermain. Yang pertama, saling pengertian. Yang kedua, kalau di dalam bermain pasti harus sportif. Nah, yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian yang keempat, kerjasama. Yang kelima, jujur dalam bermain. Oke, itu beberapa sikap agar terwujud persatuan dalam bermain. Kemudian, berikut manfaat persatuan dalam bermain. Nah, manfaatnya apa, Bu? Manfaatnya menumbuhkan rasa solidaritas. Kemudian yang kedua, tercipta kerukunan saat bermain. Yang ketiga, saling menyayangi antar teman. Kemudian yang keempat, timbullah sifat tidak egois. Nah, itu manfaat persatuan dalam bermain. Kemudian, kerugiannya tentunya pasti ada. Kerugian berikut beberapa kegiatan apabila tidak bersatu saat bermain, yaitu, ulangi sekali lagi, kerugian berikut beberapa kerugian apabila tidak bersatu saat bermain, yaitu misalnya timbul rasa ketidaknyamanan saat bermain, kemudian terjadinya perkelahian antar teman, dan terjadi tidak terjalinnya kerjasama yang baik, kemudian susah saling komunikasi saat bermain. Nah, itu kerugian apabila tidak bersatu saat bermain. Kemudian ada juga di sini contoh permainan yang memerlukan kerjasama. Contohnya, nah, ulangi sekali lagi. Contoh permainan yang memerlukan kerjasama. Ingat ya, permainan. Nah, contohnya main benteng-bentengan. Nah, tentu anak-anak pernah ya main benteng-bentengan ya. Si A sama si B, grupnya ada yang sampai 5 orang, ada bahkan ada lebih. Nah, itu namanya main benteng-bentengan. Kemudian tarik tambang. Nah, itu memerlukan kerjasama. Apalagi gerobak sodor. Gobak sodor. Nah, gobak sodor itu yang istilahnya terkenal galasin ya. Nah, kemudian apalagi? Iya, bermain pada saat main 17-an itu ada yang namanya lomba bakia. Nah, itu semua contoh memerlukan permainan yang memerlukan kerjasama. Kemudian Bu, contoh olahraga yang memerlukan kerjasama. Contoh olahraga yang memerlukan kerjasama, contohnya misalnya yang sering dilihat tuh anak laki-laki biasanya menyukai permainan ini. Apa?
Iya, sepak bola butuh kerjasama. Kemudian apa? Bermain bola voli. Kemudian apa lagi? Bola basket. Nah, itu semua membutuhkan kerjasama. Nah, itu anak-anak. Tadi Bu Ida sudah memberitahu bagaimana caranya terwujud persatuan dalam bermain. Kemudian bagaimana manfaatnya persatuan dalam bermain. Begitupun kerugiannya apabila tidak bersatu saat bermain. Dan kerjasama, contoh kerjasama dalam permainan. Kemudian contoh kerjasama di dalam olahraga. Nah, itu semua memerlukan apa? Iya, saling kerjasama. Begitupun harus sportif. Nah, itu anak-anak pembelajaran kali ini tentang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di tempat bermain di sekitar rumah dengan benar. Oke anak-anak, sekarang persiapkan buku tema 4 nak. Nah, kita sekarang sudah memasuki tema 3 ya. Oke anak-anak, kita lihat halaman 118. Nah, 118 di situ ada coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasil diskusimu pada tabel berikut. Dan anak diskusi dengan orang tua, saudara, ya. Nah, di situ lihat contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Nah, di situ ada contohnya. Yang pertama sepak bola. Nah, sebutkan berikutnya 2 sampai 6. Oke, anak-anak tadi sudah paham ya. Kemudian buka halaman 119. Nah, di sini ada sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Nah, di sini ada contoh 1, saling pengertian. Nah, tadi Bu Ida sudah kasih tahu terwujudnya persatuan dalam bermain apa saja, ya. Nah, contohnya sportif. Di sini ada saling pengertian. Oke, sebutin dulu 2 sampai 6. Kemudian buka halaman 143. 143. Nah, di dalam 143 ini, nah, sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Nah, tadi ya, anak-anak menjaga, di sini ada contohnya, menjaga kekompakan tim. Ya, nanti anak-anak sebutkan apa lagi. Oke, itu aja tugasnya hari ini. Ingat anak-anak, tugasnya halaman 118. 119 dan 143. Nah, itu anak-anak pembelajaran kali ini tentang muatan pembelajaran PPKN. Sampai ketemu nanti. Bye, see you again.